Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang suatu tema dalam ranah filsafat, jadi suatu materi yang tidak asing atau bahkan sangat familiar di kalangan para orang-orang yang menjajaki ranah filsafat. Tema yang akan saya bawakan itu tentang materi Renaissance. Jadi ada beberapa pandangan ataupun pengertian dalam beberapa filsuf mengenai Renaissance itu sendiri. Jadi apa sih itu Renaissance itu? Dahulu itu ada suatu cerita di dalam suatu gereja terjadi pembunuhan pada zaman sebelum abad pertengahan. Itu gereja itu mempunyai fungsi yang berbeda dengan gereja-gereja pada zaman sekarang. Dahulu gereja itu menjadi pusat studi, bahkan gereja itu di dalamnya terdapat banyak buku. Pemuda-pemuda, filsuf, para cendekiawan itu banyak melakukan riset di dalam gereja. Dan suatu momen terjadi semacam pembunuhan tragis. Terdapat banyak cendekiawan, banyak filsuf, banyak orang yang tekun dalam membaca gitu, yang berpusat kegiatan di gereja itu meninggal. Ada semacam mitos yang dikembangkan oleh para pendeta bahwa terdapat gangguan magis ataupun semacam tahayul hantu, bahwasanya di gereja itu ada suatu macam penghuni perpustakaan yang mana itu membunuh para cendekiawan, hingga banyak korban dari gereja itu. Bahkan orang-orang pun takut untuk masuk gereja melakukan riset ataupun membaca buku, hingga suatu akhirnya ada seseorang yang membocorkan bahwa itu bukanlah mitos atau tahayul ataupun cerita hantu. Ternyata itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh otoritas gereja. Jadi usut punya usut, pendeta itu memberikan racun cyanida ke dalam ujung buku. Setiap orang yang membaca buku itu mempunyai kecenderungan, ya mungkin ada beberapa yang tidak, tetapi hampir semua itu mempunyai kecenderungan untuk menjilat ujung tangan, habis itu untuk membuka lembaran buku yang lainnya, untuk memudahkan seorang itu membuka lembaran-lembaran pada buku. Dan itu
dibuat trik untuk melakukan pembunuhan para filsuf-filsuf dan para cendekiawan yang melakukan kegiatannya berpusat di gereja. Dikarenakan pihak otoritas gereja itu merasa terancam akan adanya cendekiawan yang lama-lama mempunyai pengaruh besar di suatu kekuasaan dalam pemerintahan. Jadi dahulu otoritas itu terlalu mencampuri, mempunyai otoritas gereja, otoritas yang berbasis keagamaan itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemerintah. Dan dia merasa terancam dengan adanya pemikir-pemikir, adanya cendekiawan, adanya filsuf pada zaman itu. Hingga itulah yang disebut sebagai zaman kegelapan. Dan apa kaitannya dengan Renaissance ini? Masa-masa pra kegelapan inilah yang disebut dengan Renaissance. Dengan adanya tokoh-tokoh baru yang lahir, dengan adanya para filsuf-filsuf pemikiran baru. Dari Renaissance itu berakar kata dari re dan notus, ya, artinya re itu kembali, notus itu lahir, jadi lahir kembali, kelahiran kembali. Sebetulnya Renaissance itu bukan hanya berbasis pada hal-hal yang politik ataupun apapun. Jadi Renaissance itu topiknya lebar. Jadi setiap daerah itu mempunyai Renaissance-nya tersendiri. Misalnya di Amerika, menurut buku yang saya baca, buku Sejarah Filsafat Barat karyanya Bertrand Russell, itu kalau di Revolusi Amerika dan Prancis itu menggunakan basis kekuatan politik dari sosial dan yang lainnya. Jadi basicnya itu Renaissance-nya, lahir kembalinya itu dalam hal-hal ranah politik. Kalaupun Renaissance-nya Italia, itu dalam Renaissance Italia, sains memainkan peran yang sangat kecil. Perlawanan terhadap gereja oleh orang-orang dihubungkan dengan zaman kuno jauh sebelum tumbuhnya otoritas gereja dan abad pertengahan. Jadi kalau Renaissance-nya Italia itu jauh sebelum ribut-ributnya otoritas gereja dan otoritas sains berkembang, itu Italia telah melakukan Renaissance terlebih dahulu. Yaitu pada tahun 1543 dalam serbuan sains teorinya Copernicus. Dan dalam Indonesia mungkin bisa kita implikasikan dalam mungkin Renaissance-nya Indonesia itu seperti setelah kegelapannya zaman-zaman dulu dan akhirnya zaman-zaman diktator dan lahir kembali pada zaman reformasi. Dan pada video kali ini saya akan mengulas bahwasanya dosen pernah meminta pendapat kepada mahasiswa bagaimana pengajaran yang diinginkan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa pada kali ini itu
mempunyai dilema bahwa apabila mahasiswa mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan apa yang diinginkan, dia akan terkalahkan, tersingkirkan oleh otoritas dosen. Sebetulnya banyak mahasiswa itu membenci dengan pola pengajaran dosen yang pedagogi, yang mempunyai metode pembelajaran satu arah, yang mana hanya dosen yang memberikan pengajaran tanpa adanya timbal balik dari mahasiswa, ataupun bentuk dosen yang dalam satu semester itu mempunyai 14 pertemuan dan dibagi 14 kelompok. Setelah itu dosennya diam, membuka laptop, setelah itu tidak tahu arahnya kemana. Sebetulnya itu semua adalah pemikiran-pemikiran dari mahasiswa yang tidak tersampaikan kepada dosen. Dan apabila hal itu disampaikan, maka mahasiswa tersebut akan terancam dengan adanya nilai D ataupun pengulangan makul di semester selanjutnya. Itu hal yang ingin saya sampaikan pada video kali ini setelah materi sedikit dan pemikiran tentang arah kedepannya bagi para dosen. Cukup sekian dan terima kasih. Ya,